Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira PCPS. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tentang cara dalam budidaya ikan lele di sistem body galon supaya berhasil. Buat teman-teman yang baru belajar, terutama khususnya untuk pemula silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman paham apa yang saya sampaikan di video kali ini. Oke teman-teman sebenarnya dalam proses tahapan budidaya ikan lele di media galon biasanya teman-teman mengalami yang namanya kematian dini ataupun kematian awal tebar bibit yang berikutnya biasanya ikan sakit Itu umum terjadi karena teman-teman tidak mengetahui mengenai tentang sistem body galon ini, yaitu apa saja yang harus kita perhatikan. Oke, kita akan menjelaskan saya akan menjelaskan pada teman-teman. Simak video ini dan siapkan kertas dan pulpen jika memang perlu dicatat apa yang perlu dicatat sebenarnya dalam proses budidaya ikan lele di sistem body galon ini, supaya ikan aman dan tidak mati pada saat awal tebar bibit teman-teman wajib mengetahui yang pertama adalah teman-teman harus membeli bibit dengan ukuran yang mungkin minim-minimnya itu sekitar 46 ataupun kalau terpaksa 35 nggak apa-apa, tapi sarankan untuk ukuran 46 Dan waktu saya tebar di media galon ini ukurannya itu 46 cm teman-teman 46 cm dan masih kecil banget Dan untuk ukuran yang lebih besar malah lebih bagus Tapi untuk kapasitas tebar, pertanyaannya kan pasti seperti itu. Kapasitas tebar untuk masing-masing galon itu berapa sih supaya aman dan ikan kita itu tidak sakit? Kapasitas tebar itu mempengaruhi dari hasil panen, ukuran pertumbuhan ikan Karena jika kita tebar terlalu padat, maka pertumbuhan ikan akan lebih lama Dan saya sarankan buat teman-teman untuk masing-masing galon ini saya sarankan untuk isi sekitar 10 ekor untuk ukuran 46 atau 57, 10 ekor Untuk 10 ekor itu tadi kita peliharalah sampai 10 hari. Kita kasih pakan. Lalu teman-teman pertanyaannya itu pakannya itu apa? Pasti pakan yang saya gunakan itu dengan merek PF 500 Tapi tergantung dari ukuran bibit Kalau bibitnya itu sudah besar saya sarankan untuk menggunakan PF 800 atau PF 1000. Jadi jangan sampai terlalu kecil jangan terlalu besar pakannya. Jangan tergiur dengan pakan harga murah karena biasanya pakan yang murah itu rendah akan protein sehingga pertumbuhan ikan lele akan lama teman-teman. Nah untuk teman-teman selain dari pemberian pakan merek pakan, teman-teman harus tahu cara dalam pemberian pakan. Proses dalam pemberian pakan ini biasanya saya lakukan 3 kali sehari ataupun 4 kali sehari, pagi, siang, sore, dan malam, ataupun pagi, sore, dan malam hari. Ini teman-teman perlu catat Nah selain dari waktu jadwal pakan, tentunya ada takarannya Takaran yang saya gunakan biasanya untuk masing-masing galon itu kalau 10 ekor itu sekitar satu pucuk sendok teh Sedikit aja teman Kalau memang kurang kita tambahin, daripada kita memberikan pakan lebih, mending kurang dan kita tambahin dikit demi sedikit Dan untuk teman-teman mungkin selain dari pemberian pakan, pastinya dari pemberian pakan itu akan timbul yang namanya kotoran atau amoniak yang akan dikeluarkan oleh ikan lele, sehingga air akan menjadi keruh dan rusak Nah pertanyaan dari teman-teman mungkin ada yang bertanya seperti ini, Bang, untuk penggantian air itu berapa kali sih sehari? Proses dalam penggantian air itu saya sarankan teman-teman jangan menentukan pada hari karena proses penggantian air ini tentunya kita analisa dari air dan juga ikan. Kalau ikan sehat maka tidak menutup kemungkinan saya biasanya 2 minggu sekali baru ganti. Tapi kalau untuk kualitas air yang buruk biasanya seminggu sudah ganti jadi seperti itu. Nah buat teman-teman, bagusnya itu seperti sistem yang saya buat ini teman-teman tidak perlu sering mengganti air. Caranya gimana? Caranya kita bikin lubangan Teman-teman perhatikan masing-masing galon itu itu ada
sekitar 10 cm atau 8 cm ke bawah itu dari atas kan ada lubangan kecil ya, itu saya lubangin, ada beberapa lubang di sekeliling galon, tujuannya supaya air itu mudah keluar ya. Jadi mungkin 3 hari sekali saya itu selalu menambahkan air kurang lebih sekitar 1 liter ya, kurang lebih sekitar 1 liter untuk masing-masing galon. Tujuannya apa? Tujuannya supaya air yang lama itu terbuang dan air yang baru itu masuk ya. Jadi kita tidak perlu menggonta-ganti air ya. Nah, dalam proses ini itu bisa membuat ikan akan lebih rileks, tidak gonta-ganti airnya ya. Jadi tidak cepat menggonta-ganti air sehingga ikan tidak mudah stres ya. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya, Bang, ikan yang di video ini itu usianya berapa sih? Usia ikan yang ada di video ini teman-teman, ini sekitar 1 bulanan ya, sekitar 1 bulanan. Dan bisa teman-teman lihat, ini ukurannya sudah mencapai LBG atau remaja ya. Mungkin sekitar 1 bulan lagi, insya Allah ataupun 1 bulan lebih dikit akan panen ya. Dan untuk teman-teman juga yang bertanya, Bang, itu 1 galonnya itu diisi berapa? Kok bilangnya 10 ekor tapi kok kelihatan sedikit. Nah, inilah teman-teman yang teman-teman perlu perhatikan atau teman-teman perlu catat ya. Dari 10 hari, setiap 10 hari saya selalu melakukan penyortiran ya. 10 hari sekali saya melakukan penyortiran, ataupun 15 hari sekali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mengetahui ukuran ikan yang pertama, yang kedua untuk membersihkan media galon, dan yang ketiga kita bisa istilahnya apa ya, memperbarui air dan juga menjaga kualitas air itu sendiri supaya tetap lebih bagus ya. Dan yang keempat, kita akan menyortir berdasarkan ukuran ya, dan juga selain dari menyortir kita akan mengurangi dari jumlah masing-masing isi galon. Yang pertama ya, mungkin untuk 1 bulan kan kita mengganti air atau menyortir kan kurang lebih 3 kali ya. Yang pertama mungkin isinya 10 ekor. Yang pertama saya kurangi menjadi 8 ekor ya. Penyortiran pertama 8 ataupun 9 ekor. Saya kurangi satu ya. Jadi saya kurangi isinya dan saya tambah lagi medianya. Dan setelah 9 hari penyortiran kedua saya kurangi lagi menjadi 7 ekor. Tujuan dari saya mengurangi dari jumlah masing-masing isi ikan lele di galon ini adalah supaya mempercepat pertumbuhan ikan lele itu sendiri teman ya. Jadi jika pertumbuhan ikan lele itu jika tempat ikan lele itu longgar, maka pertumbuhannya akan cepat ya. Nah, yang ada di video ini yang teman-teman bisa lihat ini saya isi kurang lebih masing-masing sekitar 5 dan 4 ekor ya. Kenapa saya isi tidak banyak-banyak teman ya? Karena saya ingin pertumbuhan ikan lele saya itu normal ya, normal. Coba teman-teman perhatikan, teman-teman waktu budidaya ikan lele di media galon seperti ini yang saya ada di video saya ini, jika teman-teman isi dengan kepadatan yang sangat tinggi, apakah mungkin ikan lele teman-teman itu pertumbuhannya akan normal? Pasti tidak ya, pasti tidak. Walaupun teman-teman memberikan pakan dengan kualitas yang baik, pergantian air dengan yang baik, maka itu akan lebih sulit teman ya, karena ukuran ini kan ukuran budidaya medianya kan sangat kecil sekali ya, mungkin sekitar 25 cm ya, dan di 25 cm diameter. Jika ingin budidaya di media galon ini, saya sarankan praktek terlebih dahulu ya, baru teman-teman bertanya, karena tanpa praktek teman bertanya itu percuma. Jadi tidak ada manfaatnya pertanyaan teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Dan saya mungkin itu saja lah yang bisa saya bagikan buat teman-teman ya. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya atau mencoba di sistem budidaya media galon ini, silahkan dipraktekkan ya. Saya mengakhiri video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kadin Nusantara, salam sukses selalu buat teman-teman ya. Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Salam jos.